Selama hidup tidak pernah baca Alkitab, tapi pas mati udah dananya kayak gembala sidang, saudara-saudara. Jas Alkitab di dada. Dalam rangka apa? Ini orang mata masih tak buka, gigi belum tak kancing, tidak pernah baca Alkitab, geser TikTok, bisa sampai 10 jam, geser. Selagi ada sinyal, ya kan? Tapi Alkitab gak pernah. Pas meninggal Alkitab bukan Alkitab biasa, penuntun sama tafsirannya sampai lengkap peta perjalanan Paulus loh. Oh man. Makanya waktu papa dan mama saya meninggal kan saya yang kubur. Saya yang pimpin ibadah kubur. Saya bilang enggak usah Alkitab di situ. Papa dan mama sudah biasa baca Alkitab, enggak usah. Orang hidup yang butuh Alkitab, orang mati Alkitab apa geser. Baik, shalom. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala yang memberi kesempatan untuk kami bisa berbagi berkat firman Tuhan dalam ibadah yang spesial pada hari ini. Beliau sudah perkenalkan, saya Pendeta Mel Atok dari NTT dan saya bersama istri, kami dikaruniakan 4 orang anak. Saya berdoa bersama istri sepakat minta 4 putra. Kami 2 suka anak cowok. Jadi kita berdoa minta 4 putra dan hari ini memang putra kami ada 4. Dan namanya unik, lain daripada yang lain, tidak ada di seluruh dunia. Tidak ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao. Karena nama anak-anak saya tuh seturut urutan abjad, saudara-saudara. Anak pertama dari A sampai F, anak kedua dari G sampai L, anak ketiga dari M sampai S, anak keempat dari T sampai Z. Memang saya dan istri berniat sapu rata semua huruf. Ya, ini benar ini. Anak-anak sudah jadi semua, saudara-saudara. Yang pertama nanti November ulang tahun ke-14, yang kedua hari ini sudah 11 tahun, yang ketiga 9 tahun, yang keempat baru 3 tahun. A sampai F tuh bacanya ABSDEF. ABSDEF. ABC kan ABS. Ditambah DEF ABSDEF. Tidak ada itu di BSD Alsut, enggak ada itu. Ya, ABSDEF. Yang kedua kan GHIJKL, bacanya Gijkel. Jangan pikir orang Jakarta aja yang modern, lalu kita di Timur tidak bisa modern dan canggih dan mengejutkan dunia. Yang ketiga M sampai S, MNOPQRS, bacanya Mnopkirs. Emang begitu nama anaknya. Ya kan anak-anak gua, suka-suka gua kali. Ya kan. Yang terakhir dari T sampai Z, bacanya Tufexis. Absef Kiskal Nopkis Tufexis. Jadi anak-anak sudah jadi waktu kami bikin akte kelahiran di Dispendu Kota Kupang, lalu teman-teman situ kenal saya dan berkata, Pak Pendeta ini nama anak-anak ini unik sekali, jangan-jangan ini tanda-tanda mau kiamat. Saya bilang pokoknya terima dengan iman, haleluya. Tapi saya juga suka ya orang-orang Yahudi itu kalau memberikan nama kepada anak kan selalu ada arti dan artinya kan selalu ada kaitan dengan Tuhan Allah, saudara-saudara. Daniel, Allah hakimku, Yehezkiel, Allah kekuatanku, Ismael dari kata Shema, dan El, Allah mendengarkanku, Yohanes kasih karunia dari Allah dan lain sebagainya. Maka anak-anak saya itu ada artinya, ABSDEF, anak berkat cinta damai empati firman. Gitskel, generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkes, manusia nyatakan otoritas, power, quality raja surgawi. Tufeksi, saya masih pusing sampai hari ini. Jadi saya dan istri sudah cari artinya, tapi aduh belum ketemu, masih keep pray lah ya kan. Dan puji Tuhan kami menggembalakan satu gereja di Kota Kupang, AOG, Amazing Grace, dan di kota itu dikenal dengan bengkel orang berdosa. Di depan gereja saya tulis bengkel orang berdosa, karena bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat.
Gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang terhilang, orang-orang gelap, orang-orang kotor yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan terus menerus diperbaiki, dibaharui, ditolong, dibawa untuk semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melihat pekerjaan Roh Kudus bekerja di gereja itu dan semua memang karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya, dan saya belajar banyak dari banyak hamba-hamba Tuhan di Indonesia, salah satunya Gembala PFC, untuk terus bersemangat, untuk terus melihat bahwa kepentingan kerajaan Allah yang dititipkan kepada kita harus digarap sungguh-sungguh. Harus dilakukan dengan sepenuh hati, dengan teamwork yang sama-sama mencintai Tuhan. Dan saya melihat multiplikasi pelipat gandaan Tuhan kerjakan di wilayah pelayanan kami. Itu anugerah Tuhan semata-mata. Dan dengan datang ke gereja ini misalnya, istri saya sudah lihat, waduh ini bagus, ini bagus. Jadi kita senang belajar dari orang lain. Saya percaya firman Allah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Maka dari itu adalah kesempatan berharga ada di gereja Tuhan di tempat ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, tidak membuang waktu lagi. Tema bulan ini di gereja ini adalah Compassion to Provide. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sudah ada pembahasan-pembahasan menarik sepanjang bulan ini yang disampaikan oleh hambanya. Dan hari ini saya dapat kesempatan untuk berbagi kepada jemaat terkasih. Saya mengajak kita buka kitab suci kita di dalam surat Ibrani, saudara-saudara. Surat Ibrani pasal 13 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Saya akan baca buat kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di bawah tema besar, tema bulanan gereja ini, lalu kita membaca 2 ayat tadi, saudara-saudara, kita akan menarik sejumlah pelajaran berharga dari kitab suci yang kita percayai semua bahwa ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Amin. Rasanya tidak mungkin saya dan saudara hidup tanpa tuntunan firman Allah. Dunia yang kita tumpangi hari-hari ini, Alkitab menubuatkan tambah hari tambah gelap, tambah hari tambah kotor, yang jahat akan semakin jahat. Tapi kita percaya bahwa orang yang berharap padanya, berharap pada rohnya, berharap pada firmannya, kita tambah hari akan tambah berubah, tambah hari akan tambah kudus, tambah hari akan tambah melekat kepada Dia. Dan jaminan firman Allah terlampau jelas bahwa orang yang melekat kepada Dia tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Orang yang melekat kepada Dia, di mana dia yakin sepenuhnya, Yesus di dalam aku di dalam Yesus, Yesus di pihakku. Dia berkata, aku dan engkau, kita semua lebih dari pemenang. Nah, menarik saudara-saudara bahwa kalau kita lihat surat Ibrani ini ya, di pasal 13 ini ada 25 ayat sebenarnya. Dan kalau kita lihat urut-urutan ayat-ayat ini, mulai dari ayat 1 saja, penulis sudah membahas seputaran tema seperti yang dibahas di gereja ini, yaitu bagaimana kita dengan dasar kasih sayang kita memberi, dengan dasar kasih sayang kita berkorban. Dan itu memang perintah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di pasalnya yang ke-13 ayat pertama, penulis Ibrani mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudara, Abraham pernah menjamu orang, lalu dia atur melayani orang itu dengan begitu rupa
bahwa dia tidak menyadari bahwa yang dia layani adalah malaikat. Lot melakukan hal yang sama. Ini yang disinggung oleh penulis Ibrani. Jadi ternyata kasih sayang untuk memberi, kasih sayang untuk berkorban, kasih sayang untuk menabur, itu sesuatu yang sangat serius menurut Allah. Kita tidak boleh melihat sesuatu yang bagi Allah itu adalah serius menjadi tidak serius. Kalau Allah melihat sesuatu serius, umatnya juga harus melihat itu sebagai sesuatu yang serius. Amin Bapak Ibu. Nah menarik saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Ibrani pasal 13 ini saudara-saudara, lalu dia bahas lagi banyak hal. Dan di ayat 15 dan ayat 16 yang kita bahas, khususnya ayat 16, dia bilang salah satu korban yang berkenan kepada Allah adalah memberi bantuan. Membantu orang itu korban yang berkenan kepada Allah. Saudara bantu orang, entah bantu di pelayanan, bantu orang susah, bantu orang yang membutuhkan, yang terima dia, tapi yang senang Tuhan. Ulang Bapak Ibu. Saudara bantu orang nih tanpa dilihat orang. Firman Allah berkata, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Orangnya terima, tapi itu koneknya langsung ke sorga. Yang senang, yang suka, yang tersenyum, itu Tuhan Bapak Ibu. Makanya kenapa saya bilang tadi bahwa kalau bicara tentang compassion to provide, itu memang sesuatu yang sangat serius bagi Tuhan. Nah menarik bahwa kenapa harusnya saya baca cukup ayat 16. Tapi saya kok baca dengan ayat 15. Dalam dua ayat itu ada dua korban yang berkenan kepada Allah. Korban yang pertama di ayat 15 adalah ucapan bibir yang memuliakan Allah. Kita gereja yang waduh musiknya keren abis. Ini gereja sudah punya lagu dan tadi saya dengar itu lagu yang itu baru pertama kali saya dengar. Tapi sudah rasa nyaman sekali. Dan nanti Pak Petra tolong kasih supaya saya mau tim saya nyanyi di Kupang. Yo. Anak-anak Kupang suka belajar dari orang lain dan mereka suka tiru sesuatu yang berdampak. Nah saudara-saudara, kita semua bisa menaikkan ayat yang ke-15 tadi. Ucapan bibir yang memuliakan Allah, nyanyian baru, mazmur, apalagi kalau dibesarkan di wilayah karismatik. Oh haleluya. Kalau ngomong bermazmur, ya kan, ngomong menyembah, kita semua bisa memberi ucapan bibir. Tetapi Tuhan tidak mau kita sampai di tahap hanya memberi ucapan bibir. Amin. Jago nyanyi, jago bermazmur, jago memuji, jago menyembah, jago mengeluarkan nyanyian-nyanyian baru dari mulut kita. Tuhan tidak mau stuck di situ. Ada ayat 16. Korban nyanyian-nyanyian Allah senang. Dan Allah lebih senang lagi setelah nyanyi di gereja, dapat berkat di gereja, dapat pencerahan di gereja, dapat tuntunan di gereja, keluar dari gereja, di rumah saudara, di bisnismu, di dalam studimu atau apapun. Anda mulai menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan sorotan khusus kita adalah berkaitan dengan ayat 16 tadi. Berkorban, bantu orang. Amin. Nah menarik saya mulai belajar banyak hal. Asik juga ya kalau punya tema bulanan. Jadi sasarannya tuh jelas. Dan dengan pertolongan Roh Kudus saya percaya kita semua dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin Bapak Ibu terkasih. Nah menarik saudara-saudara berkaitan dengan tema kita berdasarkan ayat ini ya. Saya akan menyoroti beberapa hal yang menarik, penting buat kita semua. Yang pertama, saudara-saudara, saya catat di sini ya. Kasih sayang untuk memberi itu harus dimulai dengan kita memberi diri kita kepada Kristus. Tanpa itu repot juga. Dan sepanjang bulan ini mungkin sudah ada poin ini disentuh. Tapi saya kan tidak tahu, tapi saya rasa ini penting diingatkan lagi. Andai kata di bulan ini Bapak Gembala sudah menyoroti ini, lalu saya atas izin Allah ada di sini dan bicara atas namanya, dan saya menekankan lagi, wah
Saya yakin dan percaya ini adalah kebutuhan umat di sini. Tuhan tahu kebutuhan jemaat Tuhan yang bergereja dalam ibadah raya hari ini. Tuhan tahu bahwa kalau kita mau menjadi orang yang berkorban, kita menjadi orang yang menabur, pertama-tama kita harus memberi diri kita kepada Tuhan. Karena korban di Alkitab itu bukan hanya ucapan bibir yang memuliakan Allah atau memberi bantuan. Tapi korban yang paling utama menurut Roma 12 ayat 1. Firman Allah di sana melalui Rasul Paulus. Dia berkata persembahkanlah tubuhmu. Amin. Sebelum memberi yang lain-lain. Memberi nyanyian, memberi bantuan. Beri dulu diri kita di atas mezbah Allah. Serahkan dulu secara utuh seluruh hidup kita. Tubuh, roh, jiwa kita. Sebagai persembahan. Amin. Persembahan tidak selalu bicara uang. Persembahan tidak selalu bicara nyanyian. Persembahan pertama-tama adalah tubuh kita. Perjanjian lama, tubuh binatang. Di atas mezbah itu ada kambing, ada domba, ada lembu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, Allah tidak minta tubuh kambing. Allah tidak minta tubuh lembu. Allah tidak minta tubuh domba. Allah minta tubuh kita. Bapak Ibu jemaat, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Allah minta tubuh kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu kata firman itu adalah ibadahmu yang sejati. Jago nyanyi, suka beramal, tapi tidak start dengan ini, sia-sia. Ulang Bapak Ibu. Jago nyanyi, iya kan? Itu bukan ibadah yang sejati. Makanya kita semua nih di PFC ini, baik pelayan sampai semua jemaat, kalau kita mempraktekkan ini, aduh luar biasa. Mungkin suara saya nggak sebagus WL itu, ya WL yang tadi itu kelas, ya kan? Tapi Tuhan tetap terima, amin. Biar suara miring-miring begini, tapi dia sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan, maka nyanyiannya itu tulus, amin. Ini penting kekasih-kekasih Tuhan. Saya bersyukur punya tim pelayan yang dengar-dengaran. Skill luar biasa, jam terbang luar biasa, punya talenta-talenta luar biasa demi kepentingan sebuah liturgi ibadah. Tapi lebih daripada itu saya tekankan hal ini di wilayah pelayanan. Dan di mana-mana, saya bukan gembala di sini, tapi masalahnya saudara semua ini dombanya Kristus, amin. Tidak ada domba milik pendeta Petra. Tidak ada domba milik pendeta Melatok. Atau sebutlah pendeta lain-lain. Tidak ada domba milik ini tidak ada. Yesus bilang sama Petrus, gembalakan domba-dombaku, bukan dombamu. Yang kau gembalakan itu dombaku. Makanya kenapa gembala-gembala yang menyadari ini, dia akan melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena dia tahu ini dombanya Tuhan, bukan dombanya saya. Ini bukan domba PFC, ini domba kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu kenapa kami selalu pikirkan kiat-kiat, tema-tema, doa segala macam. Aduh semua, karena ini dombanya Allah. Nah dombanya Allah itu kapan dia menjadi domba? Setelah dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Wah ini keren nih. Bapak Ibu terkasih, ini memang sangat penting ya. Bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Saya ingat saya bertobat itu sekitar 24 atau 25 tahun lalu. Saya adalah seorang anak NTT yang dilahirkan dari keluarga miskin. Dan karena miskin akhirnya mau nggak mau jadi liar. Saudara tahu kan miskin ini salah satu manifestasi orang miskin. Gara-gara miskin itu bisa jadi jahat saudara. Syukur-syukur kalau ada miskin yang cari Tuhan. Nah kalau saya beda, miskin yang cari setan. Waduh badung banget. Nakal-nakal yang betul-betul kurang ajar gitu loh. Papa mama juga tidak rajin ibadah. Ya, papa dan mama juga hari raya pun kadang-kadang baru datang. Kalau kami di NTT itu, kami suka
ibadah-ibadah 24 malam Desember, 31 malam Desember. Itu karena kapal selam semua keluar. Kalau di Manado bilang burung tahun. Ya ini mulai keluar ini. Jadi saya memang kalau 24 Desember saya tidak terima jadwal, saudara-saudara. Saya berusaha di NTT karena saya rindu sekali dengan kapal selam yang sudah 3 tahun gak keluar-keluar. Ya karena kalau papa dan mama saya model kayak begitu, bahkan bisa 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun tidak ke gereja. Mau jadi apa kita? Makanya tadi saya lihat anak-anak, bapak ibu bawa anak cucu bapak ibu didoakan oleh gembala. Aduh itu terbaik. Yesus berkata jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Anak walaupun masih kecil dia butuh penebus. Keren. Saya ada di tempat ini kok jadi semangat sekali lihatnya. Luar biasa. Tapi ini asap-asap apa ya? Oh inilah terlalu canggih ya kalau di gereja saya. Di gereja saya memang ada asap, tapi pas ibadah tetangga bakar sampah ya. Jadi asapnya masuk. Ini enggak ya. Haleluya, ke dalam tangan aku serahkan semua. Nah, kalau hidup hancur-hancuran saudara-saudara. Makanya masuk keluar tahanan, masuk keluar tahanan, masuk keluar tahanan, ditangkap 8 kali. Setiap kali ada di balik terali besi di tahanan, selalu bilang Tuhan aku mau iring Yesus. Ini pas sudah mentok, orang Kupang bilang suta toa. Iya kan? Ini suta kae, suta toa, sudah mentok, baru berserah kepada Allah. Karena lihat kiri kanan, waduh ini kawan satu sel nasib sama semua nih. Munafik semua. Pas sudah kena masalah baru cari Tuhan. Ini bebas sama kayak saya, kumat lagi, tobat kumat. 8 kali saudara-saudara. Sampai tahun 99. Tahun 99, bulan Mei saya diinjili oleh seorang mantan narapidana yang juga kasus pembunuhan, kasus penganiayaan, bertobat di penjara. Saya percaya loh, Roh Kudus bukan hanya kerja di gereja, di penjara, di jalan raya, di mana-mana. Aduh, bisa terjadi karena waktu dia bertobat di penjara, keluar dia melakukan penginjilan jalanan. Dia datang ke kumpulan preman-preman, anak-anak nakal, lalu mulai berkhotbah tanpa doa pembukaan, tanpa segala macam. Pokoknya kutip ayat langsung eksekusi. Oh, waduh, saya lagi ngerokok waktu itu paling belakang ada puluhan anak. Tapi tiba-tiba saya kasih mati rokok saya. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Padahal saya sudah sering ikut KKR besar di lapangan Polda NTT. Pendeta Yakob Nahuai, pendeta Yona Suisa, pendeta Ade Manuhutu, pendeta Gilbert, segala macam pendeta dalam maupun luar negeri. Sudah khotbah di Polda NTT. Saya juga ikut, tapi bukan ikut mau ikut cari Tuhan, anggap saja itu hiburan. Iya kan? Jadi pergi tidak ada tujuan, tapi datang seorang mantan napi, penginjil jalanan. Dia khotbah di jalan. Hari itu saya tidak bisa tahan jamahan itu. Hari itu saya tidak bisa tahan pekerjaan roh. Preman yang anti menangis ini sudah tidak bisa tahan. Ini gelombang air mata mau keluar. Singkat cerita, kekasih-kekasih Tuhan. Akhirnya saya karena malu kalau orang di Kupang tahu terminal Oepura itu, saya di Oepura itu tempat badung banget. Polisi tentara juga digebukin di situ sampai mati gila. Parah banget. Nah, saya dibesarkan di kampung itu. Jahat banget. Akhirnya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, singkat cerita, akhirnya saya ambil keputusan bertobat di situ. Lalu berdiri di baptis. Lalu kemudian sekolah teologi, sekolah di Jakarta. Ya, dan wow, saya merasakan bahwa ketika kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, itu luar biasa. Padahal kekasih Allah, padahal kalau mau dilihat dari latar belakang kita, kotor, gelap, tidak layak. Saya tidak bisa bayangin ya kalau Tuhan itu pilih orang seperti ibu-ibu ke pasar beli tomat. Ibu-ibu kalau pilih tomat di pasar atau di supermarket, tidak mungkin tomat busuk dipilih. Betul ya ibu-ibu ya? Ini ada tomat-tomat nih bagus-bagus. Yang bagus aja yang ibu pilih, yang ada sudah hitam setengah, biru setengah, singkirkan in the name of Jesus. Iya kan?
Bayangkan kalau Tuhan pilih orang seperti ibu-ibu pilih tomat di pasar. Saya yakin saya tidak dipilih. Ini bukan busuk setengah, busuk utuh. Busuk banget. Tapi bersyukur bahwa Yesus berkata, aku datang untuk mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus tidak cari orang yang sok benar, kotor tapi sok benar. No, Yesus mau orang yang rendah hati seperti Rasul Paulus. Dia berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, kata Paulus, akulah yang paling berdosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau serahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Allah. Amin. Saya punya kerjaan hari-hari adalah ini, berteriak di media sosial, di YouTube, di Facebook, di TikTok, di radio, dari mimbar-mimbar gereja. Ajak orang, ayo serahkan diri, ayo serahkan diri. Kita semua lagi tunggu nomor antrian meninggal. Betul Bapak Ibu? Hanya tidak tahu siapa duluan. Yang muda-muda lihat yang putih, yang rambut sudah ubanan. Saudara, jangan saya ngomong kematian, langsung saudara tunjuk opa atau oma, kungkung atau popo. Saudara bilang, aduh saya kasihan opa itu. Kata siapa opa duluan? Belum tentu. Ada orang, bapaknya Pak Petra, kemarin saya khotbah ulang tahun, umur 92. 92, gembala punya orang tua. Waktu acara di Kupang, beliau hubungi saya, suruh bawa renungan firman. Aduh luar biasa, 92 masih hidup. Ada anak baru lahir, Tuhan sudah ambil. Suka-suka dia. Kematian tidak tunggu tua atau muda, tua atau baru lahir. Suka-suka Allah. Tidak kenal sakit atau sehat. Saya tidak bilang saudara jangan jaga kesehatan. Tetap jaga pola makan, ya toh. Kurangi karbo, ya kan. Saya udah kayak dokter ya. Ya toh, jalan kaki satu hari mungkin ya 6.000 sampai 8.000 langkah. Ya toh, kurangi yang manis-manis. Saya pagi-pagi sudah minum kopi pahit di ruangan gembala. Haleluya. Terima kasih. Jaga kesehatan, kekasih Tuhan, ya. Tetap jaga kesehatan, itu penting, ya. Tetapi tetap orang yang menjaga kesehatan sekalipun kalau sudah nomor antriannya tiba, selesai. Ada tuh yang nge-gym luar biasa, ya. Jalan kaki 6.000 langkah, pagi sore, tetap juga stroke tetangga saya. Saya nggak tahu kenapa tuh. Jadi bingung juga sama ini penelitian. Nggak jalan salah, jalan juga stroke. Tetangga, saya kan lagi nasehatin nih. Abang saya kan lagi sakit. Kurang ini, banyak jalan. Tuh, om itu saya kan tahu. Oh iya, kenapa dia? Kan biasa jalan itu. Ya udah stroke sekarang. Pagi sore loh. Kebanyakan kali. Cukup pagi deh. Lu pagi sore. Tuhan suruh kerja cari uang juga. Amin. Emang hari-hari cuma jalan. Serba salah ini. Orang nggak olahraga salah. Aduh, baru pendapat para pakar ini membingungkan. Saya sama istri kok bertengkar. Ini bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini. Ya sudahlah. Intinya kita tetap jaga kesehatan dan lain sebagainya sambil meyakini waktunya akan tiba. Dan sebelum waktu itu tiba, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan memberi diri kepada Tuhan. Berkata seperti Yesaya, Tuhan ini aku, pakailah aku menurut maumu. Amin, kekasih Tuhan. Ini penting kekasih Tuhan. Karena begini, tanpa ini, tema kita ini tidak bisa jalan dengan baik Bapak Ibu. Karena waktu orang memberi diri, ya di Roma pasal 5 ayat 5 itu, waktu orang memberi diri kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan dia dapat Roh Kudus. Dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, manifestasi buah roh itu dimulai dari agape, kasih, dan seterusnya. Nah, menarik bahwa
Tuhan itu melalui Roh Kudus akan memberikan kasih dalam hati kita. Ini kasih yang betul-betul sempurna. Bukan kasih kebanyakan orang yang kasih pura-pura, kasih sinetron, kasih munafik, kasih acting. No, ini kasih produk roh. Kasih yang asli. Baca dulu ayatnya Ibu Gembala. Istri saya maksudnya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yesus kan minta, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Amin. Kita akan memberi ya dengan penuh kasih, penuh ketulusan, dengan penuh kasih sayang. Dimulai dari poin ini nih. Tanpa itu tema ini gak jalan Bapak Ibu. Gak bakalan jalan. Tanpa kasih semua ketaatan kita hanya jadi beban. Tanpa kasih semua perbuatan baik kita itu hanya hitung-hitungan. Gua kan udah buat ini, gua kan menabur ini. Karena tidak ada kasih. Kasih itu tidak mengenal beban Bapak Ibu. Kenapa Yakub mau bekerja 7 tahun, bahkan ditipu lagi harus kerja tambah 7 tahun hanya untuk mendapatkan Rahel? Jawabannya di dalam Kejadian 29 ayat 20 dikatakan karena cintanya kepada Rahel. Makanya dia anggap yang 7 tahun tuh kayak hari kemarin. Perhatikan ayat ini. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Ya. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya sebagai beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Cinta tidak kenal beban. Nah kita dijamin dapat cinta, dapat kasih dari Roh Kudus. Ini kasih yang asli. Saudara kalau bapak-bapak ya yang udah menikah ya. Bapak-bapak yang udah menikah. Iya kan ada bapak-bapak yang belum menikah. Saudara kalau punya kasih dari Roh Kudus ini. Anda akan cinta istri Anda. Bukan beban. Engkau akan menatap dia dan berkata hani bani tutti frutang. Oh ya. Kan banyak orang, saya pernah counseling orang, kenapa selingkuh Pak? Kenapa? Kenapa kok ATM BCA? Asal tidak mengandung berselingkuh cuek aja ya. Kenapa? Kenapa kok ada will? Ada wanita idaman lain, kenapa Pak? Aduh alasannya macam-macam. Terus istri gua sih badannya gede banget katanya begitu. Oh itu omong kosong itu. Yang namanya orang sudah suami istri mau badan gede ke pas-pas ke darah Yesus berkuasa. Amin. Amin. Kita kan waktu janji nikah itu pemberkatan nikah. Kita bukan janji kepada pastor. Kita bukan janji kepada pendeta. Itu kita janji kepada Allah. Salah satu janji yang paling diingkari hari-hari ini adalah janji kudus, janji nikah. Kenapa? Mungkin tidak punya kasih dari Roh Kudus sehingga lihat istri dengan perubahan fisiknya ya, baunya mulai bau balsam atau apa. Ya namanya orang masuk angin. Iya kan? Dulu mama minyak wangi, sekarang darah Yesus. Iya kan? Kayak bau-bau penyembahan berhala kelihatan. Ada bapak begini, tolong kalau ada bapak model begitu di sini, habis ini maju kita foto bersama. Kenang-kenangan dulu ini bapak-bapak di PFC ini. Yang mengukur cinta dari bau-bauan. Saudara-saudara. Janji nikah itu janji kepada Tuhan. Aku akan mengasihi engkau, pemasangan cincin. Oh Maria Magdalena misalnya. Laki-lakinya Yusuf Arimatea ya. Maria Magdalena, sebagaimana cincin ini bulat tak berujung, demikian kasihku kepadamu dalam Kristus. Aku akan mencintai dan menerima engkau apa adanya, dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat, langsung. Apapun keadaanmu haniku, aku Yusuf Arimatea tetap menerimamu apa adanya sampai akhir hidupku. Amin. Tapi jangan gara-gara badan tambah besar segala macam. Aduh dulu masih peluk masih dapat Pak. Langsing banget. Ikan langsing toh. Itu bukan kayak gitar Spanyol. Juk rote. Ada gitar. Okolele begitu dan rote. Iya kan. Waduh. Dulu masih langsing peluk masih dapat. Sekarang darah Yesus berkuasa.
Kayak tiang gereja. Bapak-bapak, kalau peluk tidak dapat, lari keliling. Peluk tidak dapat, lari keliling sampai teriak, papa sayang mama, papa sayang mama, papa sayang mama, papa sayang mama. Ya kan? Maksud saya begini Bapak Ibu, kasih tidak mengenal beban. Amin. Kita akan mencintai orang-orang di sekitar kita. Baik istri, baik suami, baik orang tua, baik anak. Apalagi dorongan dari tema besar kita, kasih sayang untuk memberi. Kalau dengan dasar ini tidak akan beban. Tidak akan beban. Banyak orang jadi beban karena tidak memiliki kasih ini. Makanya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ada yang ketiga, kalau orang sudah punya kasih ini dan dia nyatakan itu kepada Allah dan kepada sesama, sekali lagi tidak berat. Perhatikan ayatnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin, saudara-saudara. Makanya kalau orang mencintai Tuhan dengan dasar ini tidak berat. Bayangkan ya, saya lihat ini Petrus dan Yohanes dan kawan-kawan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 mulai ayat 40. Itu mereka ditangkap. Mereka dianiaya. Tapi bukannya sedih, gembira luar biasa. Saya bingung itu. Itu kalau bukan Roh Kudus apa coba? Sebelum hari Pentakosta, Petrus juga pernah berapi-api. Tuhan, yang lain boleh tinggalkan engkau, saya tidak. Tapi Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, oh no. Yang lain boleh goncang, tapi aku rela masuk penjara, rela mati dengan engkau. Ini belum hari Pentakosta. Belum dibaptis roh. Menang di janji, semangat. Tapi bukan semangat oleh pekerjaan roh. Tetapi ketika dimeteraikan, betul-betul dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Beda saudara-saudara. Dulu perempuan bertanya aja dia menyangkal, sekarang tidak. Sudah disiksa, dianiaya, dicambuk segala macam. Petrus bilang kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bahkan setelah dianiaya, disesah, tetap bergembira. Perhatikan ayat ini. Kisah 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Terus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Yep. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Sidang, saudara bayang, dicambuk gembira. Ini kalau bukan Roh Kudus apa coba? Ayatnya ada lagi, mantap. Ya, saya tidak sempat kasih ayatnya karena saya kalau khotbah kadang-kadang tulis ayat di sini. Nanti sementara khotbah berjalan, Tuhan ingat bukan saya tidak siap. Suka muncul yang lain, ya, makanya saya tidak siap ayat-ayat. Nanti repot urusannya. Iya kan? Nah, saudara lihat, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, digebukin gembira. Saudara bisa lihat ini. Paulus di penjara, Paulus bilang apa? Aku bersuka cita. Mana ada ini apa ya, tidak masuk di akal. Memang tidak masuk di akal karena pekerjaan Roh Kudus melampaui akal. Enggak masuk akal. Damai yang masuk akal itu kalau banyak duit senang, itu masuk akal. Kalau lagi sehat-sehat, ketawa ketiwi, masuk akal. Lagi liburan di Hong Kong, waduh, selfie. Wah, guys, aku di Hong Kong, guys. Suamiku hilang, guys. Haleluya. Iya kan? Lagi liburan, waduh, happy, itu masuk akal. Tapi bisnis kita lagi diproses. Bulan lalu tuh untungnya banyak banget loh. Ke bulan ini menurun ya. Tunggu dulu Pak. Bapak dan saya tidak mungkin lebih bijak dari Tuhan. Tuhan itu punya skenario yang spesial banget buat kita. Makanya untuk menghadapi semua proses ini, skenario yang ada, kita perlu kasih yang sukacita yang dari Roh Kudus, damai yang dari Roh Kudus. Amin. Sehingga gak gampang marah-marah, gak gampang salah, gak ngambek sama Tuhan dan lain sebagainya. Makanya luar biasa loh saudara-saudara. Tema ini, saya waktu dilihat tema ini, wow ini gereja keren. Kita harus punya kasih dari Roh Kudus. Sehingga mau hadapi apapun tetap gembira, tenang. Karena Filipi 4 ayat 7,
Mengatakan bahwa sekali lagi, damai sejahtera itu yang menguasai pikiran dan hati kita melampaui segala akal. Ya, dibacakan ayatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia tidak masuk akal, melampaui akal. Amin. Makanya Stefanus bisa dilempari dengan batu, sudah mau mati masih doa begini. Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini kan melampaui akal. Kita baru disinggung sedikit di sosial media udah marah-marah kita. Belum tahu dia siapa dia. Bapakku guru kungfu. Ngapain kungfu? Tuhan sudah mau datang, kita masih bak kungfu. Amin. Doakan, ampuni. Saudara tahu? Bahwa kalau kita benci seseorang, hidup kita dikendalikan oleh dia. Satu gereja nih, semoga tidak ada. Ini contoh saja. Masa khotbah di sini saya kasih contoh di Glow, nggak cocok dong. Satu gereja nih lagi enak, sound enak, lighting enak, AC enak. Ini asap nggak tahu dari mana ya kan? Yang dari situ tahu saya tahu. Lagi nyaman nih, tapi ada satu yang saudara tidak suka di sini. Hatimu jadi kacau. Semua ini jadi tidak enak. Gara-gara satu orang, hidup kita dikendalikan oleh dia. Makanya melalui poin ini, dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup kita dikendalikan Roh Kudus. Bukan dikendalikan oleh orang tertentu. Kita lihat fotonya di media sosialnya, jengkel kita. Kok tambah cantik ya dia? Dia edit tuh. Cantik dari mana? Lu ketemu aslinya lu pingsan. Itu akan ada di handphone Cina tuh edit. Dia tambah glowing kan. Fake. Saya suka nasihatin jemaat kalau edit diukur ya. Jangan sampai terlalu tidak sesuai dengan kenyataan. Kan banyak orang tuh yang kenalan Anda kan sudah banyak yang pasang ring kan. Pas ketemu aslinya langsung mati dia. Jangan begitu dong. Edit ada aturan, amin. Mendekati asli lah ya kan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang paling pertama, pastikan saya dan saudara sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan kalau sudah menyerahkan diri, kita memberi bukan tunggu kaya. Kasih Tuhan. Kalau sudah ada itu kasih sayang produk Roh Kudus, memberi tidak harus kaya raya dulu. Andai kata gua kaya, gua bantuin tuh para pemulung. Kalau gua kaya, gua bantuin tuh para di orang-orang di panti asuhan segala macam. Enggak. Jemaat Makedonia miskinnya luar biasa, tapi kaya dalam kemurahan. Kenapa? Alasannya yang tadi itu Bapak Ibu. Dalam 2 Korintus pasal 5 mulai ayat 1. Ini orang-orang secara materi miskin banget. Masalah banyak banget. Tetapi soal menabur atau melakukan, katakanlah dalam konteks tema kita. Melakukan tema kita compassion to provide. Mereka total kekasih Allah. Kenapa? Dengarkan ayat-ayat ini. Perhatikan. 2 Korintus 5 mulai ayat 1. Jemaat Makedonia dikatakan apa di sana? Karena kami tahu bahwa jika kemah kami tempat 2 Korintus, semangat salah lagi. Makanya jangan terlalu percaya pendeta juga ya. Yesus ampuni kami. Bikin malu-malu di Yesus. 2 Korintus 8 sayang. Coba saya cek catatan. Oh memang saya salah catat ini. Enggak, saya catat betul, sebut yang salah. 2 Korintus 8 mulai ayat 1, Hanibani. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bicara kasih karunia tuh manifestasinya luas. Salah satunya ini nih. Kalau orang miskin sekalipun dapat kasih karunia Tuhan. Saudara lihat ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Berat banget. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Secara materi mereka miskin, tapi keinginan menabur, keinginan memberi, compassion to provide. Aduh itu luar biasa banget saudara-saudara. Ini sangat miskin loh. Beda ya kalau ayat bilang tidak ada masalah dan sangat kaya lalu dia menabur. Ya itu normal, orang pasti mampu ya.
Hanya 1-2 orang yang pelit. Tapi kebanyakan bisa lah. Tapi kalau yang begini kan tidak masuk akal. Tapi dia lakukan kekasih Allah. Lanjut, 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberi sampai melampaui kemampuan. 4. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Oh, luar biasa. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini ada masalah di gereja di Yerusalem. Lalu Paulus merangsang jemaat di Korintus pakai kesaksian jemaat di Makedonia. Yang Paulus sudah alami sendiri, lihat sendiri. Salah satunya jemaat Filipi, itu daerah Makedonia. Itu miskin-miskin tapi menaburnya luar biasa. Ayat 5 menjadi penyebab sesuai poin pertama kita. Perhatikan. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Yep. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Makanya kenapa poin ini keluar. Kalau mau maksimal tema kita, pertama-tama kepada Allah. Bahkan miskin sekalipun, tidak ada alasan untuk tidak menabur. Enggak, tetap. Gua pasti diberkati, gua sudah diberkati, sedang diberkati. Kalau sekarang lagi diproses itu masalah biasa. Gua yakin di balik tantangan, di balik persoalan, bagi setiap orang yang setia dan bergantung kepada Allah, di balik semua ini bisa ada kemuliaan, ada berkat, ada keajaiban, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin oleh pekerjaannya. Amin, kekasih Tuhan. Makanya saya bangun gedung gereja bersama panitia, itu jemaat Tuhan yang kami gembalakan tuh menengah ke bawah. Penjual sayur, tambal ban, apa segala macam. Ada seorang penjual sayur yang saya tahu keliling pikul sayur. Aduh itu capek saudara. Satu hari bisa dapat mungkin 50 sampai 70 ribu. Syukur-syukur bisa dapat 100 ribu. Jalan keliling satu Republik Indonesia. Keliling satu kelurahan. Tapi datang bawa 500 ribu. Buat saya dan istri, ini untuk uang pembangunan. Kami tolak, dia marah kami. Bapak, saya sudah siap ini sungguh-sungguh. Harus untuk gereja. Makanya gereja Tuhan kita bangun, saudara-saudara. Wow, saya pikir jemaat ini memang jemaat setia yang cinta Tuhan luar biasa. Ada di tempat lain lagi jemaat juga penjual sayur. Kami lagi buat KKR jalanan. Datang dia bawa sayur, sebagian dia jual, sebagian dia masak buat kita semua. Tim yang lagi kerja panggung segala macam, makan. Saya akui orang-orang begitu. Maka saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, poin kita luar biasa. Amin. Yang kedua, cuma 3 saya siap. Beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Bapak Gembala bilang 45 menit sampai 50 menit, mentok-mentok sejam. Ya toh? Kan besok libur. Tujuan hari Sabtu supaya besok saudara libur toh. Maka hari ini haleluya makan firman sungguh-sungguh. Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari firman. Iya dong. Yang kedua. Kalau kita melakukan tema kita. Kasih sayang untuk memberi. Kita melakukan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena kita sudah diselamatkan. Amin. Kalau poin pertama jelas orang memberi diri karena pekerjaan anugerah pasti dari sisi Allah. Pasti Allah yang menarik orang itu. Kami pendeta-pendeta tidak bisa merubah orang. Sebab Paulus bilang aku menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan adalah Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi kami hamba-hamba Tuhan murni, pokoknya berdoa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, khotbah sungguh-sungguh, kunjungi sungguh-sungguh, besuk sungguh-sungguh. Tapi kalau jemaat bertumbuh, jemaat mengalami perubahan, itu mutlak pekerjaan Allah. Amin. Nah, kalau kita memberi, ya. Poin kedua, harus tanam di hati dan pikiran kita. Ini bentuk syukur saya. Di luar Kristen, orang memberi, orang berbuat baik, orang beramal untuk selamat. Kristen tidak. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Kenapa kita gereja? Karena sudah selamat. Kenapa kita saat teduh? Karena sudah selamat. Kenapa kita dukung pelayanan di tempat ini? Karena sudah selamat. Kenapa kita compassion to provide? Karena sudah selamat. Kristen beda.
Tidak ada ajaran Kristen berbuat baik untuk selamat. Tidak ada. Itu di luar Kristen. Kita juga harus berbuat baik. Harus berbuat baik. Iman tanpa perbuatan mati. Bukti seseorang itu sudah menyerahkan diri. Bukti bahwa dia beriman. Bukti bahwa memang namanya sudah terdaftar di sorga. Itu akan termanifestasi dari banyak hal. Salah satunya kemurahannya, perbuatan baiknya, compassionnya kepada sesama. Jadi Kristen beda ya. Kita tidak berbuat baik untuk selamat. Berbuat baik karena sudah selamat. Tidak bisa orang selamat karena perbuatan baik. Supaya jangan ada kita yang, oh saya bantu panti asuhan supaya saya selamat. Salah, diubah. Saya bantu karena saya sudah selamat. Saya tidak tahu mau balas apa. Saudara mau balas apa di Tuhan? Saudara punya apa? Saudara punya kekayaan berapa? Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita meninggal tidak bawa apa-apa. Makanya bukan hanya Ayub. Di Pengkhotbah pasal 5 ayat 14. Salomo juga tulis ini. Ini orang yang kekayaannya, kata Alkitab, setelah dia tidak ada orang sekaya dia lagi. Tapi dia bilang apa? Orang kaya ini bilang apa? Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, Ya. demikian juga ia akan pergi. Betul. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Itu yang bilang datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Kita datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Ada ayat lain lagi, 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 7. Ayat ini senada di perjanjian baru. Dia bilang apa di sana, saudara? Perhatikan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Tidak ada. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tidak ada. Jadi kalau kita punya apa-apa, itu titipan Allah. Amin. Tuhan di Mazmur 24 dia bilang, Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Sekarang kalau punya tanah sekian hektar, punya aset sekian puluh miliar, punya gedung gereja bagus, punya ini itu. Aduh, kalau orang sudah kenal Tuhan, dia akan tersungkur dan berkata, Tuhan, hamba bukan siapa-siapa, hamba datang tidak bawa apa-apa. Dia nyanyi itu pujian, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saatku kembali ke surga. Amin. Makanya bingung kalau ada orang meninggal. Taruhlah sertifikat tanah di peti mati. Ijazah mau lamar kerja di mana? Ini khusus kami orang NTT. Di NTT saya tidak tahu di mana-mana. Di NTT begitu. Di NTT. Di peti mati ada ijazah, saya korek Oma. Mau tes kerja di mana? Hah? Atau mau buka cabang PFC di bawah? Yang benar aja dong. Iya ada tuh sampai taruh kopi, gula, temos air panas. Sambil bisik ke jenazah. Kalau aus ngaduk sendiri. Begitu. Buset dah. Saudara, orang sudah mati tidak ada hubungan dengan orang hidup. Ada lagi lebih parah nih, lebih parah. Selama hidup tidak pernah baca Alkitab, tapi pas mati, udah danannya kayak gembala sidang, saudara-saudara. Jas Alkitab di dada. Dalam rangka apa? Ini orang mata masih tak buka, gigi belum tak kancing, tidak pernah baca Alkitab, geser TikTok, bisa sampai 10 jam, geser. Selagi ada sinyal ya kan. Tapi Alkitab gak pernah. Pas meninggal Alkitab bukan Alkitab biasa. Penuntun sama tafsiran-tafsirannya. Sampai lengkap peta perjalanan Paulus loh. Oh man. Makanya waktu papa dan mama saya meninggal kan saya yang kubur. Saya yang pimpin ibadah kubur. Saya bilang tidak usah Alkitab di situ. Papa dan mama sudah biasa baca Alkitab. Tidak usah. Orang hidup yang butuh Alkitab. Orang mati Alkitab apa? Geser. Jadi saudara yang di sini kalau masih hidup, tolong dong. Amin. Khotbah itu ngomong tentang Allah. Berdoa ngomong dengan Allah. Baca Alkitab dan dengar firman, Allah ngomong dengan kita. Saya nggak bisa ngomong tentang Pak Petra
Kalau saya nggak pernah dengar beliau ngomong atau beliau nggak pernah dengar saya ngomong, harus ada komunikasi timbal balik dulu, baru saya ngomong tentang dia. Bukan dusta. Kita pintar ngomong tentang Allah, tapi nggak pernah ngomong dengan Allah, nggak beri waktu Allah ngomong sama kita, kita pembohong. Makanya saudara-saudara, kembali ke poin kita. Jadi kita memberi sebagai bentuk ucapan syukur kita. Amin. Tidak tahu mau balas apa. Selamat sudah, diberkati iya. Ada proses iya, tapi selalu di balik proses ada kemenangan. Silakan uji Tuhan. Kapan Tuhan mengecewakan kita? Seorang bapak curhat kepada saya, aduh Pak, Tuhan kayaknya tinggalin saya. Kok bisa begitu Pak? Gimana ceritanya? Memang udah 2 bulan ini saya sibuk Pak. Jadi saya kadang-kadang gak sempat gereja, saya ikut online aja Pak. Itu pun kadang-kadang ngantuk, pas Pak khotbah saya tidur. Saya bilang, oh iya khotbah saya memang obat tidur yang baik. Ya, haleluya. Sudah khotbah model begini tetap kau tidur, hanya Tuhan yang tahu. Iya toh. Kemana lagi kalau khotbah yang kalau kita melihat kebenaran, oh lu mati, bukan tidur, lu mati. Kita sudah teriak begini aja lu tidur. Hancurkan kuasa kegelapan. Iya kan? Pak kayaknya Tuhan tinggalkan saya. Oh no Pak, tidak. Bapak yang tinggalkan Tuhan. Bapak yang tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia bilang sekali-kali aku tidak tinggalkan engkau. Bagi orang percaya, aku menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus tinggal dalam kita selama-lamanya. Saudara yang kurang berdoa, sudah tidak lagi pikir pelayanan, sudah tidak lagi pikir belas kasihan, menabur untuk gereja atau menabur untuk sesama. Saudara sudah tidak pernah kamu yang tambah jauh. Allah tetap di sini, kau yang mundur sampai pik terus Lampung. Kamu yang tambah jauh. Tuhan gak pernah tinggalkan kamu. Mungkin karena sibuk cari uang segala macam, lupa Tuhan Allah. Padahal Tuhan untuk masalah uang, Tuhan pertaruhkan dirinya. Dirinya sama uang. Kau jangan jadi hamba uang, jadi hambaku saja. Karena aku jamin aku tidak tinggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat. Ini sudah kalau begini, ini gejala mau salah nih saudara. Ya, ini kalau saya sudah begini, lebih ke udah blank ya. Ibrani 13 ayat 5. Perhatikan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tepuk tangan buat dia. Untuk uang Allah pasang badan, saya pakai bahasa begitu. Lu mau jadi hamba uang, aku tidak akan tinggalkan engkau. Jadi jangan pernah merasa Tuhan tinggalkan kita. Tidak, cek baik-baik. Kita yang tinggalkan Allah kebanyakan. Tidak mungkin Allah berdusta. Allah bukan manusia, bilangan 23 ayat 19. Kita hari-hari ini ditipu dengan janji politik, janji nikah, janji pelayanan, janji segala macam. Tapi Allah bukan manusia. Allah tidak mungkin berdusta. Dengarkan ayat ini. Bilangan 23 19. Bill. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yes. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Yes. Ya saudara-saudara, lakukanlah semua dengan penuh syukur. Itu yang kedua. Yang terakhir. Saya yakin belum 1 jam. Belum, beta san lihat jam tapi beta feeling ya. My feeling is so good. Yang ketiga, perbuatan baik kita atau tema kita belas kasihan untuk memberi. Itu dampaknya dampak kekal. Kita bukan masuk surga karena perbuatan baik kita. Tapi perbuatan baik kita diperhitungkan sampai surga Bapak Ibu. Saya contohkan beberapa data ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat 17 dan 18. Di situ kan jemaat yang tadi Makedonia itu mereka suka bantu Paulus. Kalau kepada jemaat-jemaat yang pelit, Paulus tegur keras kayak Korintus tuh. Itu pelit minta ampun. Makanya dia bilang, teladani orang miskin tuh. Kamu kaya tapi pelit, kira-kira gitu. Tapi untung yang miskin ini luar biasa. Dan waktu mereka memberi, Rasul Paulus bilang begini, kamu jangan takut. Ya, bahwa kamu menabur buat saya, tapi itu untuk keuntunganmu. Perhatikan ayat 17.
Kisah Para Rasul 4. Filipi, saya tadi bilang kisah ya. Kasihan. Anak baru 4 saya loh padahal. Kalau anak 6, aduh darah Yesus. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, Iya. melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Iya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Sampai di ayat 17 ya, memperbesar keuntunganmu. Kata keuntungan sih kalau saudara lihat dari terjemahan Inggris NIV dia bilang begini, bukannya aku mencari pemberian, tetapi aku mencari apa yang bisa ditambahkan pada rekeningmu. Dia pakai kata account kalau terjemahan Inggris. Jadi saudara kalau menabur di sini kayak ada rekening surgawi. Jangan menabur di sini pulang langsung tes ATM, itu tidak ada urusan. Sorga. Ini bawaannya langsung mobile banking, cek. Itu sampai kekal tidak ada. Ini kita lagi bicara kekal. Langsung main mesin ATM aja. Saudara, ini ayat bilang untuk rekeningmu. Jadi ada istilah menabung harta di sorga. Itu benar. Itu benar. Apalagi manusia tidak tahu, semua tidak tahu. Anda secara diam-diam memberi dengan penuh ketulusan. Dengan dasar-dasar kebenaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oh dahsyat. Dahsyat Bapak Ibu. Untuk keuntunganmu. Dan itu seperti yang saya bilang. Mereka bantunya Paulus. Tapi yang senang Tuhan Allah. 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Ya. Sebuah persembahan yang harum. Sebuah korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kita bantunya kepada hamba Tuhan atau kepada orang susah. Tapi yang senang Tuhan Allah. Satu korban yang menyenangkan Allah. Dampaknya kekal. Makanya nanti kalau kita meninggal. Kita masuk surga anugerah. Tapi perbuatan-perbuatan baik itu menyertai kita. Dan kita bisa istirahat menikmati itu semua. Mana dasarnya? Ini benar-benar ayat penutup. Semoga penutup ya. Wahyu 14. Haleluya. Ayat 13. Saya dengarin. Ini kelihatannya mau tutup. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, Yap. berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ya, berarti orang percaya ya mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini. Supaya? Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Amin. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kekal. Saudara menabur di sini atau bantu siapapun terserah Tuhan gerakan seperti apa. Kembali ke masing-masing. Tapi itu berdampak kekal. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Pada waktu Yesus datang dia sebagai hakim, dia pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kepada domba-domba dia bilang apa? Waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Waktu aku haus engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Waktu aku sakit aku di penjara engkau melawat aku. Lalu orang-orang percaya ini berkata, bila mana? Tuhan bilang sesungguhnya segala sesuatu yang engkau buat bagi orang yang paling hina ini engkau buat untuk aku. Sedangkan yang sebelah kiri tidak pernah melakukan itu. Ini pasti bukan orang percaya. Masuk neraka kalian semua bersama setan. Saya harap gak ada kita di sebelah kiri ya. Semua PFC kita sebelah kanan. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya selesai. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya.